Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, berupa nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat belajar bersama kembali dalam mata pelajaran akhlak dan tasawuf. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan umul kitab, pembelajaran pada pagi hari ini semoga diberi kelancaran oleh Allah dan diberi kemudahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, silahkan anak-anak yang belum absen, silahkan mengisi absensi di grup WhatsApp kelas ya, yang sudah ibu kirimkan melalui list kemarin itu. Jadi itu presensinya mohon diisi di grup WhatsApp dengan mengisi list presensi. Nah, nanti ibu tunggu sampai kira-kira jam 8. Presensinya silahkan diisi terlebih dahulu. Nah, berhubung masa sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran tidak dimungkinkan untuk melakukan tatap muka ya secara langsung, maka pembelajaran pada saat ini adalah dilaksanakan secara daring. Nah, walaupun kita laksanakan secara daring, anak-anak harus tetap semangat, anak-anak harus tetap fokus dalam belajar. Jangan putus asa dan terus menjaga kesehatan kalian. Selalu menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, dan rajin cuci tangan ya. Hal itu dilakukan untuk mencegah dalam upaya pencegahan tertularnya COVID-19. Jadi anak-anak di rumah saja, jika tidak ada kepentingan yang mendesak, silahkan di rumah saja ya, dengan menaati protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Melalui media PowerPoint ini, Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang perilaku tercela dari Abu Lahab dan istrinya, serta istri Nabi Lut dan juga kaumnya. Nah, pembahasan dari materi tersebut yaitu meliputi yang pertama, pengertian orang durhaka. Yang kedua, penjelasan singkat tentang kisah Abu Lahab dan istrinya, serta istri Nabi Lut dan juga kaum Nabi Lut. Yang ketiga, sifat-sifat tercela yang dilakukan Abu Lahab dan istrinya, serta istri Nabi Lut dan juga kaumnya. Dan yang terakhir yaitu hikmah yang dapat diambil dari kisah Abu Lahab dan istrinya, serta istri Nabi Lut dan juga kaum Nabi Lut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Siapakah orang-orang durhaka itu? Orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu orang-orang yang membangkang dan tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak mau menaati segala yang diperintahkan oleh Allah dan juga tidak mau melaksanakan sunnah Rasul. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai cerita singkat dari Abu Lahab dan istrinya. Siapakah Abu Lahab dan istrinya itu? Abu Lahab adalah seorang tokoh jahiliyah yang namanya disebut dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai salah satu nama surat, yaitu surat Al-Lahab, nama lain dari surat Al-Masad. Nama Abu Lahab merupakan nama panggilan. Abu Lahab artinya bapak yang menampakkan wajah merah bagaikan gejolak api.
Nama asli dari Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abu Lahab memiliki sifat wastaniyah, artinya sifat keberhalaan, yang merupakan wujud perbuatan syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Ia adalah salah seorang paman Nabi Muhammad SAW, seorang yang kaya raya di kalangan masyarakat Arab Quraisy. Istrinya bernama Ummu Jamil bin Harb bin Umayyah, yaitu saudara dari Abu Sufyan, yang juga merupakan seorang pemimpin yang memusuhi Nabi Muhammad SAW di Mekah sampai tahun 8 Hijriah. Wanita tersebut selalu menampakkan segala bentuk permusuhan dan mengobarkan api kedengkian suaminya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil telah membantu Abu Lahab dalam kekafiran dan keingkaran terhadap ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ketika seluruh anggota keluarga Bani Hashim di bawah pimpinan Abu Thalib bersepakat untuk menjaga dan melindungi keselamatan Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab justru ikut berpartisipasi dalam menandatangani perjanjian untuk mengucilkan keluarga Bani Hashim dan memboikot bahan makanan. Usaha itu mereka lakukan agar keluarga Bani Hashim mau menyerahkan Nabi untuk diadili. Selain perbuatan jahat di atas yang dilakukan Abu Lahab terhadap gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW ialah dengan senantiasa menghalang-halangi kegiatan dakwah tersebut. Ia menuduh Nabi Muhammad sebagai pembawa berita dusta, pembawa malapetaka kepada kaumnya, sebagai tukang sihir. Ia mengancam dan mempengaruhi orang lain untuk tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ia pernah melempari kotoran ke rumah Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab mengatakan bahwa hal itu merupakan kesesatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karenanya, jangan diikuti dan jangan ditaati, kata Abu Lahab. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa dan berseru kepada kaumnya, "Hai penduduk Mekah, marilah kita berkumpul di pagi hari ini." Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa musuh akan datang pagi besok dan sorenya? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Kaum Quraisy pun menjawab, "Pasti kami mempercayaimu, wahai Nabi." Melanjutkan sabdanya, "Aku peringatkan pada kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut, Abu Lahab berteriak dengan nada menantang, "Celakalah engkau, hai Muhammad." Kemudian Abu Lahab melanjutkan ucapannya, "Apakah karena ini kami engkau kumpulkan?" Atas perkataan dan perbuatan tercela, akhlak madzmumah dari Abu Lahab dan istrinya dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan surat Al-Lahab sebagai gambaran atas perbuatan jahat dan balasan siksa terhadap kedua suami istri tersebut. Surah tersebut menjelaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka, sementara harta dan anak-anak yang dimilikinya tidak dapat memberikan pertolongan baginya. Begitu pula dalam surat ini, istri Abu Lahab digambarkan sebagai pembawa kayu bakar berduri yang digunakan untuk menghalangi jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa pembawa kayu bakar itu adalah sebagai penyebar fitnah dan pengadu domba. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kisah singkat dari istri Nabi Lut dan kaumnya. Siapakah kaum Nabi Lut itu? Kaum Nabi Lut disebut juga dengan kaum Sadum. Ketika Nabi Lut diutus Allah, kehidupan dan pikiran kaum Nabi Lut telah melampaui
batas-batas kenormalan sebagai manusia yang mempunyai fitrah suci. Sikap dan perbuatan mereka dipengaruhi dan dikendalikan oleh keinginan syaitan. Dengan segala nafsu dan amarah buruk, hati mereka terpengaruh oleh kelicikan syaitan yang membawanya ke jurang kenistaan. Mereka berbuat semena-mena dengan semaunya, mengikuti jalan pikiran yang sesat. Budi pekerti mereka sangat rendah dan hina. Mereka telah meninggalkan ikatan pernikahan guna memperoleh keturunan. Justru yang mereka lakukan adalah perbuatan perzinaan dalam bentuk homoseksual atau perzinaan sejenis antara laki-laki dan lesbian atau perzinaan sejenis antara sesama wanita. Nah, selanjutnya, siapakah istri Nabi Lut itu? Istri Nabi Lut bernama Wa'ilah. Ialah salah seorang wanita yang durhaka dan pembangkang terhadap ajaran tauhid yang dibawa Nabi Lut. Begitu pula sebagai seorang istri, ia tidak mentaati segala ajaran Nabi Lut sebagai suaminya. Sikap dan perbuatan istri Nabi Lut itu merupakan gambaran sikap dan perilaku masyarakat secara luas, di mana Nabi Lut diutus Allah untuk berdakwah. Nasihat Nabi Lut mereka jawab dengan berkata, "Hai Lut, kami tidak tertarik dengan nasihatmu. Kami tidak ingin terhadap perempuan. Bukankah engkau sudah tahu apa yang kami inginkan?" Melihat kedurhakaan kaum Nabi Lut termasuk kedurhakaan istrinya, Allah melalui malaikat memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman untuk meninggalkan daerah tersebut. Setelah Nabi Lut dan pengikutnya meninggalkan daerah tersebut, Allah menurunkan azab pada penduduk durhaka tersebut. Azab yang diturunkan itu mula-mula diguncangkan bumi dengan sehebat-hebatnya, sehingga menyebabkan keruntuhan pada gang-gang dan gedung-gedung. Lalu turun hujan batu. Dalam waktu singkat, berkat kekuasaan Allah, daerah itu menjadi datar dan hamparan lapangan luas tanpa bangunan. Semua penduduk yang durhaka dan ingkar musnah semuanya. Termasuk yang terkena azab ini adalah istri Nabi Lut sendiri. Mengenai selamatnya Nabi Lut dan anaknya serta para pengikutnya yang beriman dari azab, Allah berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Yang artinya, maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Nah, itu merupakan singkat cerita dari orang-orang yang telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Abu Lahab dan istrinya, istri Nabi Lut serta kaumnya. Dari cerita di atas dapat kita ketahui bahwa sifat-sifat tercela yang telah dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya, istri Nabi Lut serta kaumnya, diantaranya adalah satu adalah sifat dengki, yang kedua adalah sifat licik, yang ketiga adalah membangkang, yang keempat adalah sifat durhaka, yang kelima adalah sifat syirik, dan yang terakhir adalah sifat iri hati. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah yang dapat diambil dari cerita singkat di atas, yaitu yang pertama, senantiasa menjaga hati kita dari segala jenis penyakit hati. Yang kedua, selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu senantiasa berbuat baik kepada siapapun.
Tadi adalah penjelasan singkat dari materi kita hari ini, yaitu menganalisis perilaku tercela dari Abu Lahab dan istrinya, istri Nabi Lut serta kaum Nabi Lut. Mungkin cukup itu penyampaian materi dari Ibu Guru. Untuk tugasnya, anak-anak silahkan membuat resume singkat ya, resume singkat mengenai materi kita tadi. Jadi mengenai akhlak tercela dari Abu Lahab dan istrinya, serta istri Nabi Lut dan juga kaum Nabi Lut. Itu dibuat resume singkat saja, nanti ditulis tangan, silahkan ditulis tangan di kertas folio. Nah, untuk pengumpulannya nanti langsung di WhatsApp grup saja. Nanti di WhatsApp grup. Untuk materi selanjutnya, materi kita minggu depan, silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Nah, minggu depan akan Ibu sampaikan kembali melalui media seperti biasa, yaitu melalui PowerPoint. Silahkan anak-anak membacanya terlebih dahulu di rumah ya. Mungkin cukup itu dari Bu Guru. Pembelajaran hari ini dapat akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.